Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah teruntuk junjungan kita semuanya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah berlalu daripada separuh bulan Sya'ban, yang berarti adalah bahwasannya sebentar lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memperjumpakan kita semuanya dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, suatu bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Nabi SAW menyampaikan hal yang demikian menggembirakan tersebut. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka pantaslah bila mana seorang muslim, seorang muslimah demikian antusias menunggu-nunggu kedatangan bulan tersebut, karena itu adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu bulan yang mana bila mana seseorang itu mengerjakan sebuah ketaatan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk daripada alamat keimanan bila mana seorang muslim, seorang muslimah, dia menyambut dengan demikian antusias, dengan penuh kegirangan datangnya bulan Ramadan tersebut, sembari senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sudah ada di kedua pupuk matanya hampir datang bulan tersebut, antara dirinya dengan kedatangan bulan Ramadan hanyalah berjarak sedikit saja, akan tetapi bagaimanapun Allah Subhanahu wa ta'ala maha
berkuasa atas segala sesuatu. Maka dirinya senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan dia dengan bulan Ramadan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya taufik hidayah agar bisa memanfaatkan waktu di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun tidaklah sama antara seseorang yang mendapatkan, yang menjumpai bulan Ramadan dengan seseorang yang tidak menjumpai bulan Ramadan. Antara seseorang yang mendapatkan 10 kali bulan Ramadan dengan yang mendapatkan 20 kali bulan Ramadan, bagaimanapun tidaklah sama. Maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya itu taufik. Dia demikian antusias, dia demikian bertekad, berazam agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan, memberkahi apa yang telah dia rencanakan tersebut. Maka seorang muslim, seorang muslimah haruslah memiliki rencana-rencana. Untuk apa dia menghabiskan bulan Ramadan bila manakala Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan dirinya dengan bulan Ramadan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau aradu al-khuruja la'addu lahu uddah. Sekiranya memang betul-betul mereka itu pengen keluar, pergi untuk berperang, terjun ke medan perang, niscaya mereka itu sudahlah melakukan persiapan. La'addu lahu uddah. Mereka sudah latihan perang, latihan memanah, latihan menombak, ya, melakukan latihan peperangan. Andai mereka itu betul-betul ingin ikut perang, walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Akan tetapi nyatanya sebenarnya mereka itu dalam hati mereka tidaklah menginginkan untuk pergi ikut berperang. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menihilkan, kemudian tidak menyertakan mereka itu dalam peperangan. Karena memang mereka tidaklah sebenarnya tidak berasal dari hati. Mereka hanya mengucapkan di lisan mereka kalau mereka ingin ikut berperang. Karena bila mana memang betul ingin ikut berperang, niscaya mereka sudahlah melakukan persiapan. Bila mana mereka memang betul-betul ingin memaksimalkan bulan Ramadan, maka niscaya mereka itu sudah melakukan persiapan, ya, sudah memiliki rencana-rencana. Tapi bila mana tidak demikian keadaannya, maka mungkin hanyalah kebohongan saja. Tidaklah benar apa yang dia ucapkan tersebut, senang dengan kedatangan bulan Ramadan tersebut, kalau tidak memiliki persiapan, ya. Maka hadirat ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyambut datangnya bulan Ramadan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak istighfar. Karena bila mana hati itu bersih, akan mudah digunakan, dipakai untuk kebaikan-kebaikan. Akan mudah digunakan untuk berzikir, membaca Al-Quran, karena hatinya bersih. Tapi bila mana kemudian hatinya itu sudahlah penuh, hingga akhirnya dirinya itu hanyut dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, karena hatinya yang masihlah penuh ataupun hatinya kotor, hingga akhirnya sulit bila mana digunakan untuk mengerjakan ketaatan. Bila mana kedatangan bulan Ramadan tidak menjadikan dirinya itu bertaubat
kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bulan yang mana lagi yang mampu membuatnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita tinggalkan mungkin kebiasaan buruk yang kita lakukan, kita menyesalinya, dan kita bertekad, berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Itulah yang kita ketahui daripada syarat diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambut bulan Ramadan dengan taubat, wa tubu ilallahi jami'a. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebuah kewajiban. Bila mana seseorang itu menunda-nundanya, maka dia berdosa. Maka kita menyambut bulan Ramadan adalah dengan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, maka hendaknya kita berazam untuk meninggalkannya. Kemudian kita menyambut bulan Ramadan dengan belajar untuk ikhlas, ya. Kita landasi apa yang kita lakukan itu demi mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah yang dimaksud dengan ikhlas. Kita melakukan amalan, niatan kita adalah untuk mengharapkan ganjaran ridho dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ketika kita mengerjakan sholat, ketika kita mengerjakan puasa, ketika kita menghadiri taklim, pengajian, niatan kita adalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Bila mana niatannya tidak demikian, sungguhlah merugi seseorang. Maka dikatakan idza lam tukhlis fala tat'ab. Bila mana kau enggak ikhlas, maka enggak usah susah-susah. Enggak usah kamu payahkan dirimu tersebut, ya. 1 menit saja engkau lakukan, ya, 1 detik saja engkau lakukan, kemudian tinggalkanlah. Karena kalau kamu kemudian sampai melakukan 10 menit, 20 menit tapi tidak ikhlas, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun pujian, sanjungan manusia, itu hanyalah sesaat, hanyalah sebentar. Ketika kita membantu orang lain, niatan kita adalah mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, bukan balasan orang lain, bukan pujian orang lain. Karena hal itu adalah sementara. Merugi bila mana seseorang menginginkan yang sebentar dan sementara tersebut, sedangkan dia lalaikan ganjaran dari Allah, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Ketika kita bermuamalah dengan tetangga kita, dengan teman kita, bahkan muamalah dengan yang perempuan adalah dengan suaminya, maka diniatkan semuanya itu adalah demi mengharap ganjaran ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak demikian tadi, dia berpindah di kampung, di kota yang lain, dahulu dia itu baik dengan tetangga agar dikatakan orang yang baik, orang yang ringan tangan. 5 tahun dia tinggal di sana, sudah, ya, tidak ada artinya, tidak mendapatkan pahala sedikit pun kalau dirinya tidak ikhlas, ya. Di sebuah lingkungan kerja dia bekerja di sana 5 tahun, ya, 10 tahun niatannya itu hanya untuk cari duit saja, yaitulah yang dia dapatkan. Merugilah seseorang atas waktu, tenaga, harta yang telah dia keluarkan tersebut. Demikian bila mana seorang istri bermuamalah dengan suaminya, memang dia paham betul kalau istri haruslah tunduk kepada seorang suami. Dia menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kemudian melayani suaminya itu untuk agar mendapatkan uang yang banyak, ya, uang belanja yang banyak, agar apa yang dia inginkan itu dituruti oleh suaminya, ya. Bukanlah itu tujuannya. Dia menaati suaminya adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena kalau kemudian suaminya itu meninggal, ya, 5 tahun, 10 tahun, ya, bila mana tidak ikhlas dia bermuamalah dengan suaminya, rugi 5 tahun, 10 tahun tersebut. Bila mana qadarullah wa na'udzubillah terjadi perceraian 5 tahun, 10 tahun mengarungi kehidupan bersama suaminya, mantan suaminya tersebut, merugilah dirinya atas 5 tahun, 10 tahun yang telah berlalu tersebut. Karena dirinya ketika bermuamalah dengan suaminya tidak ikhlas, tidak demi menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila mana ikhlas, kalau kemudian qadarullah, ya, suaminya itu meninggal ataupun kemudian terjadi perceraian, tidak akan merugi, ya, atas harta, tenaga, sumbangsih, pikiran, waktu yang telah dia habiskan tersebut. Tidak akan merugi bila mana niatannya itu adalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimat, ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas itu demikian penting. Maka sering disampaikan, sering kita dengarkan berkenaan dengan nasihat ikhlas tersebut. Karena itulah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia melihat kepada hartamu, kepada rupamu, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalanmu, hatimu, ya. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hatimu. Apakah engkau mengerjakan itu ikhlas? Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalanmu. Apakah yang engkau kerjakan itu sesuai dengan sunnah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kita menyambut bulan Ramadan, ya, kita melatih, dan itu wajib untuk ikhlas melakukan, ya, ibadah, ya, aktivitas itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa adalah salah satu ibadah yang demikian melatih seseorang untuk ikhlas. Karena tidak ada yang tahu kalau seseorang itu berpuasa kecuali dirinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti kemudian kalau mulutnya itu bau kemudian dia dikatakan bahwasanya dia sedang berpuasa, ya, karena bau mulutnya, ya. Atau bibirnya pecah-pecah, tidak mesti kemudian bisa kita pastikan seseorang itu berpuasa. Atau ikut berbuka bersama kita padahal tidak berpuasa, ya, tapi dia ikut berbuka bersama dengan kita, ya. Hadir ke masjid padahal tidak berpuasa, ya. Mungkin ada uzur, ya, dia baru pulang dari luar kota tadi habis zuhur baru datang, maka hari ini dia tidak berpuasa. Tapi berhubung ada buka bersama di masjid, dia hadir padahal tidak berpuasa. Tidak ada, ya, yang tahu, ya, kecuali dirinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu sedang berpuasa, maka berpuasa itu demikian melatih seseorang untuk ikhlas. Maka ganjarannya pun juga Allah Subhanahu wa taala sembunyikan. Dia menyembunyikan amalan tersebut itu demikian rahasia, maka Allah Subhanahu wa taala juga merahasiakan pula ganjarannya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kata Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu untukku, akulah yang membalasnya. Al jaza min jinsil amal, balasan itu adalah sesuai dengan amal perbuatan. Dia kerjakan secara rahasia, Allah Subhanahu wa taala menyimpan juga rahasia untuknya, berupa insyaallah ganjaran yang demikian banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang yang berpuasa. Maka kita melatih, kita senantiasa latihan untuk mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Demikian pula kita menyambut bulan Ramadan itu dengan belajar sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
agar puasa dan ibadah yang lain yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala itu ganjarannya besar. Karena bukan dengan kuantitas jumlah ibadah itu berkualitas, tapi ibadah itu berkualitas karena ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disunahkan ketika berbuka, apa yang disunahkan ketika bersahur, ya. Disunahkan pertama kali itu makan rutop kalau ada rutop, ya. Kalau tidak ada rutop, kurma, ya. Kalau tidak ada kurma, barulah air putih. Apakah tidak boleh untuk kemudian langsung minum teh, minum kopi? Ya boleh. Apakah tidak boleh kalau kemudian langsung makan pisang goreng, singkong? Ya boleh. Tapi yang sesuai sunnah yang dituntunkan oleh Nabi SAW, dan di sana ada kebaikan dan keberkahan, itu engkau memulai dengan kurma. Kalau tidak ada, dengan air putih, ya. Saya nggak suka kurma, ya terserah kamu nggak suka kurma, ya. Nabi SAW menganjurkan demikian, dan di sana insya Allah ada kebaikan dan keberkahan. Demikian pula ketika sahur dianjurkan untuk makan kurma, ya. Saya nggak enak makan sahur itu makan kurma ketika sahur, ya terserah, ya. Tapi di sana ada kebaikan dan keberkahan, karena itulah sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dianjurkan untuk menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur. Saya pengen puasa lebih lama, ya ganjarannya yang lebih banyak adalah engkau menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ibadah bukan dilihat dari lebih panjang puasamu tersebut, ya. Sholatmu lebihlah panjang, tidak. Ibadah itu nilainya, kualitasnya adalah diukur dengan keikhlasan dan sesuai dengan sunnah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. 100.000 kadang bisa dikalahkan oleh 10.000. Ya. 1 juta bisa dikalahkan dengan 100.000 bisa jadi. Ya. Banyak, apalagi kemudian ikhlas, Masya Allah. Kalau kemudian banyak dan ikhlas, ya, maka tentunya pahalanya pun juga lebih banyak lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin yang terakhir yang bisa kita sampaikan berkenaan dengan menyambut bulan Ramadan adalah menghilangkan dari dalam diri kita itu, ya, dongkol, ya, kebencian, ketidaksukaan, hasad kepada orang lain, kepada sesama kaum muslimin. Kalau kita punya salah, kita segera minta maaf. Kalau ada orang yang berbuat salah, kita maafkan. Dan bukan berarti kemudian dipahami, oh mau menyambut bulan Ramadan kita minta maaf, ya enggak. Oh mau Idul Fitri kita minta maaf, ya enggak. Minta maaf itu ya ketika kamu punya salah, kamu segera minta maaf. Kalau kamu berpemahaman demikian, nanti saja, ya. Iya, kalau kamu menjumpai, Masya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kehidupan, ya, sisa usia, ya. Tapi kalau tidak, kamu mengundur-undurnya nanti saja, momennya, momen Idul Fitri katakanlah, tapi kemudian tidak menjumpai Idul Fitri tersebut meninggal, maka tentunya akan menyesal. Karena meminta maaf, ya, memaafkan orang lain, yaitu sesegera mungkin, ya. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Kita akan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, janganlah kau jadikan dalam hati kami ini kebencian kepada kaum muslimin, ya. Agar bila mana kemudian hati itu bersih, ya, dirinya bersih, pantaslah untuk kemudian berjumpa dengan bulan Ramadan tersebut, ya. Hingga akhirnya bisa mengoptimalkan waktunya, detik demi detiknya di bulan Ramadan tersebut. Dan yang tak kalah pentingnya
ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah berazam ya, bertekad memiliki rencana-rencana. Katakanlah setiap habis sholat membaca 4 halaman hingga akhirnya setiap harinya bisa membaca 1 juz ya. Masa sepanjang hayat, sepanjang hidup katakanlah tidak pernah menghatamkan Al-Qur'an, padahal dirinya itu adalah seorang muslim, adalah seorang muslimah ya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Zat yang menciptakan kita semuanya, yang kasih sayangnya itu melebihi kedua orang tua kita, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang rahmatnya kelak kita tunggu-tunggu, kita harapkan, yang ampunannya kita impikan. Bagaimana kemudian dirinya itu tidak membaca firman Allah Subhanahu wa taala, tidak selesai membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Pernah dapat mungkin surat dari suaminya, apakah kemudian tidak dibaca surat tersebut ya? Suaminya katakanlah di luar kota atau di luar negeri, suaminya menulis surat 5 halaman, kemudian dia hanya membaca judulnya saja dan penutupannya, isinya tidak dibaca, padahal sudah berbulan-bulan tidak berjumpa ya, berbulan-bulan tidak bertemu ya. Katakanlah kalau dirinya mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, kalau dirinya mengaku pengen untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tidakkah kemudian dia seharusnya membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila mana sudah berazam, bagaimana? Saya sudah bertekad demikian, saya targetkan demikian ya. Saya rencana katakanlah beriktikaf ya. Ada masjid ya. Dia sudah memikirkan hal tersebut ya. Barulah kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak memiliki rencana-rencana, apa yang dia tawakalkan? Apa yang dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bila mana sudah berazam, bertekad memiliki rencana-rencana, barulah kemudian dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila mana kamu sudah berazam, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Ya. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kalian itu harus bertawakal bila mana kalian itu beriman. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengukur atau barometer keimanan seseorang itu adalah ketawakalan seseorang. Dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun yang namanya masa depan tersebut, hari-hari yang akan datang tersebut, dia tidaklah mengetahui. Apa tugasnya seseorang? Gampang, ya kan? Seorang muslim, dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak usah bingung-bingung, gak usah gelisah, ya. Karena dirinya tidaklah tahu akan masa depan tersebut, ya. Seorang petani, ya, dia tidaklah tahu nanti ketika panen apakah harganya bagus, nanti ketika panen apakah akan berhasil panenannya tersebut, dia tidaklah tahu. Tugasnya apa? Ya bertawakal, dia berusaha, sudah berusaha, dia sirami, dia rawat, ya, dia pupuk, sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bekerja di sebuah tempat, ya, dirinya tidaklah tahu akan apa yang terjadi di tempat tersebut. Katakanlah baru 2 bulan gulung tikar juga ada, ya, perusahaan tersebut atau bangkrut dan lain sebagainya, dia tidaklah tahu. Maka tugas apa seorang muslim? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu akan menyekolahkan anaknya, tidak tahu 100% sekolahan tersebut, karena memang demikianlah seorang manusia.
Tapi dia berusaha, oh mana sekolahan yang bagus untuk anak saya, untuk putra saya, untuk putri saya. Dia pilih-pilih. Oh ini sekolah yang bagus, sudah. Selanjutnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak demikian seseorang akan susah, ya, gelisah. Padahal mudah. Dia serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apa yang kita ketahui tidaklah 100%. Kita mau menikah, ya kan, seorang perempuan mau menikah dengan seorang laki-laki, tidak mengetahui laki-laki tersebut 100%. Mungkin bahkan 50%, 60%. Kemungkinan itu ada, ya kan? Namanya juga masa depan, kemungkinan ada. Nanti bagaimana kalau fulan ini demikian, nanti bagaimana kalau fulan ini demikian. Ya sudah, dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia serahkan masa depannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak demikian, seseorang itu akan menyusahkan dirinya sendiri, padahal solusinya itu adalah gampang. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang bingung menghadapi masa depan itu menunjukkan kalau tawakalnya itu adalah rendah, ya. Tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rendah. Dan kalau tawakal itu rendah, maka rendahlah keimanan. Karena Allah Ta'ala katakan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Atas Allah lah kalian bertawakallah bila mana kalian itu adalah orang-orang yang beriman. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan ketawakalan dengan keimanan. Maka itulah bila mana kemudian dirinya sudah memiliki rencana-rencana, dia berazam, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tidaklah tahu. Katakanlah mau i'tikaf di masjid ini, jadi dia tidaklah tahu apa yang ada di sana nanti, bagaimana makanannya, bagaimana ya tidurnya, bagaimana. Ternyata dapat tempat di bawah kipas, katakanlah seperti itu, ya. Dia tidaklah tahu, ya. Dan kalau dipikirkan itu semuanya kan membuat seseorang bingung, ya. Nanti tempatnya kalau gimana, kalau begini, katakanlah kanan kirinya batuk pada sakit, katakanlah, dia tidaklah tahu. Maka diserahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian sedikit daripada muqaddimah kaum muslimat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melanjutkan berkenaan dengan hukum-hukum khusus berkenaan dengan kaum mukminat, kaum perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tentunya menunjukkan kepada kita akan keistimewaan agama Islam. Di sana ada hukum-hukum yang khusus berkenaan dengan kaum mukminat. Dan ini adalah apa yang disampaikan atau ditulis oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Masih berkenaan dengan kondisi seorang perempuan yang mengalami istihadhah. Telah kita bahas berkenaan dengan keadaan yang pertama dan keadaan yang kedua. Keadaan yang pertama itu adalah bila mana memiliki kebiasaan, ya, mengetahui kebiasaannya, antakuna laha 'adah ma'rufah ladaiha qabla isabatiha bil istihadhah bi an kanat qabla al istihadhah tahid 5 ayyam aw 8 ayyam. Dia tahu kebiasaannya, ya, haid 5 hari atau 8 hari, ya. Dia tahu kebiasaannya tersebut. Dan yang kedua, dia bisa membedakan darahnya itu berbeda bainal haidhi wal istihadhah, antara haid dan istihadhah. Yang kita bahas al-halatu ats-tsalitsatu, keadaan kondisi yang ketiga.
idza lam yakun laha 'adatun ta'rifuha, bila mana dia itu tidaklah memiliki kebiasaan yang dia ketahui, berubah-ubah, ya, tidak ajak, ya, 5 hari atau 8 hari. Wala sifatun tumayyizu bihal haid min ghairi, demikian pula dia kesulitan untuk membedakan, ya, ini apakah haid ataukah bukan. Fa innaha tajlis ghalibal haid, maka dia itu duduk diam ghalibal haid, ya, mayoritas daripada hari-hari haid, yaitu sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin min kulli syahrin, 6 atau 7 hari di tiap bulan. Darahnya banyak yang keluar, tidak beraturan, maka ketika pertama kali darah itu keluar, itu dihukumi haid 6 hari atau 7 hari. Atau dia lihat saudari-saudarinya berapa hari, perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya itu haidnya berapa hari, maka setelah itu dihukumi darah istihadah. Li'anna hadhihi 'adatu ghalibin nisa, karena ini adalah kebiasaan mayoritas kaum perempuan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hamnah binti Jahsh, hal itu, apa yang tadi disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan adalah berdasar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hamnah binti Jahsh. Siapa Hamnah binti Jahsh? Dia adalah saudarinya Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh adalah ibunda kita, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Hamnah binti Jahsh. Suatu ketika sepulang dari perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Hamnah binti Jahsh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Hamnah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kalau Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal, gugur, ya. Hamzah ini pamannya, ya, paman dari ibu Khol. Kalau bibi dari ibu Kholah, yang kita ketahui Kholah itu bimanzilatil bibi dari ibu itu seperti ibu, ya, berarti Hamzah ini seperti bapaknya. Maka Hamnah mendapatkan berita tersebut mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah maghfir lahu, ya Allah ampunilah beliau. Ketika dikabarkan Abdullah bin Jahsh itu juga meninggal, saudaramu itu meninggal, Abdullah bin Jahsh, maka Hamnah juga mengatakan demikian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah maghfir lahu, ya Allah ampunilah beliau, ampunilah dia. Tapi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kalau suaminya itu juga meninggal, suaminya Hamnah binti Jahsh itu adalah Mus'ab bin Umair, ya. Yang mana kita ketahui bagaimanakah kisahnya dahulu, seorang pemuda anak orang kaya, bila mana dia lewat, aroma wanginya itu semerbak dicium oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, karena anak orang kaya Mus'ab bin Umair. Tapi ditinggalkan itu semuanya demi ikut hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Mus'ab bin Umair melalui dakwahnya, Usaid bin Hudayr dan Sa'ad bin Mu'ad, pembesar Ansor, itu masuk Islam. Sa'ad bin Mu'ad itu pembesarnya Ansor, yang mana bila mana masuk Islam diikuti oleh kaumnya. Maka bagaimana peran sosok Mus'ab bin Umair? Ketika dilaporkan kalau Mus'ab bin Umair itu juga meninggal, maka berbeda ketika
mendapatkan kabar-kabar yang sebelumnya keadaannya Hamnah binti Jahsh, menangis, ya, bersedih karena suaminya itu meninggal. Maka Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya suami perempuan ini memiliki kedudukan. Bagaimana hubungan antara Hamnah dengan Mus'ab bin Umair, yang sangatlah berbeda bila mana dibandingkan dengan saudaranya atau dengan pamannya yang laksana ayahnya yaitu Hamzah. Maka suami perempuan ini, suaminya Hamnah ini sungguhlah sangat memiliki kedudukan, yaitu Mus'ab bin Umair. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Hamnah binti Jahsh? Rasulullah SAW mengatakan, innama hiya raqdhah minasyaiton. Sesungguhnya itu adalah gangguan dari setan. Darah yang keluar banyak terus menerus itu adalah gangguan dari setan. Dan raqdhah itu adalah memukul dengan kaki, ya, menginjak atau menghentak. Ya. Kalau secara hakiki, maka itu menunjukkan kepada kita bagaimana permusuhannya setan. Setan itu adalah musuh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattakhidhu aduwa, maka jadikanlah musuh. Jangan dijadikan teman atau diikuti. Itu adalah pukulan, gangguan dari setan. Akhirnya kemudian keluarlah darah terluka. Fatahayyadi, kalau demikian keadaannya maka berhaidlah sitata ayamin aw sab'ata ayam, 6 hari atau 7 hari, summa tasili, kemudian mandi sucilah, ya, 6 hari atau 7 hari, atau tadi dia perhatikan saudari-saudarinya, perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya itu biasanya berhaid berapa hari. Fa'idas dan fa'at, dan maka bila mana engkau sudahlah suci, fasolli arba'atan wa ishrina au salasatan wa ishrin, maka sholatlah 24 hari atau 27 hari, wasumi, berpuasalah, wasolli, sholatlah, fa inna dzalika yujzi'uki, ya, karena hal itu dikatakan sah walaupun masihlah keluar darah tersebut, ya, tapi lakukanlah sholat, lakukanlah puasa, insya Allah itu adalah sah. Wa kadzalika faf'ali kama tahidu an-nisa, dan lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan yang haid. Rawahu al-khamsah wa sahhahahu at-Tirmidzi. Walhasil mimma sabak, walhasil annal mu'tadah turaddu ila adatiha, ya, al-mu'tadah, ya, yang memiliki kebiasaan, bukan al-mu'taddah yang beriddah. Al-mu'tadah yang memiliki kebiasaan, turaddu ila adatiha, dikembalikan kepada adatnya, kebiasaannya. Berapa harikah kebiasaannya? Selain daripada itu maka darah istihadah. Wal mumayyizah, yang bisa membedakan, turaddu ilal amali bitamyiz, maka dia membedakan, ya, apakah ada ciri-ciri darah haid. Kalau tidak ada maka itu adalah darah istihadah. Wal fakidah, ya, yang tidak memiliki kebiasaan dan tidak bisa membedakan, laha tahidu sittan aw sab'an, maka dia itu berhaid mengambil 6 hari atau 7 hari. Wa fi hadza jam'un baina sunani thalathatil waridati anin nabi sallallahu alaihi wasallam fil mustahadah. Bila mana kita lakukan hal ini, maka ini adalah sebuah bentuk pengkompromian dari 3 sunnah, 3 hadis yang didapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pengkompromiannya, jalan keluarnya adalah demikian. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah,
Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Beliau rahimahullahu mengatakan, wal alamatul lati qila biha sittun, dan alamat yang dikatakan berkenaan dengan haid itu ada 6 alamatnya, diketahui dengan 6. Immal adah fa innal adata aqwal alamat. Bisa dengan kebiasaan. Kebiasaan inilah alamat tanda yang paling kuat. Sudah biasa, kebiasaannya demikian, acak, rutin. Li'annal asla maqamul haid duna ghairihi. Karena aslinya itu adalah haid, ya. Yang pertama adalah dengan kebiasaan. Wa imma at-tamyiz. Yang kedua itu adalah dengan tamyiz, dengan membedakan. Li'anna dam al-aswad wal-zakhin wal-muntin. Karena warnanya yang hitam, sakhin kental, al-muntin berbau, aula an yakuna haidon, lebihlah layak bila mana dikatakan itu adalah darah haid, minal ahmar, daripada kita mengatakan darah merah. Wa imma tibar ghalibi adatin nisa. Pertama dengan kebiasaan, kedua dengan tamyiz membedakan, yang ketiga dengan melihat kebanyakan kebiasaan perempuan yang ada di sekitarnya. Li'annal asla ilhaqul fardi bil a'amil aghlab. Karena hukum asalnya itu menyamakan, ya, sesuatu yang khusus dengan satu yang umum, ya. Dia itu sama dengan yang lainnya, yang mayoritas, yang kebanyakan, yang dominan, ya. Ada di satu kelas 10 katakanlah, sudah ada tertera di situ di luar kelas 10. Ya, maka yang ada di dalam kelas tersebut kita mengetahui semuanya adalah di kelas 10, ya. Bukan kelas 6 katakanlah. Karena hukum asalnya seperti itu. Hukum asalnya adalah bahwasanya dirinya itu sama, memiliki kesamaan dengan perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya. Summa dzakara baqiyatal alamat allati qila biha. Kemudian alamat yang lain, ya, selain daripada 3 yang telah disebutkan tersebut. Wa qala fi nihayah, beliau juga mengatakan di dalam an-nihayah, wa aswabul aqwal i'tibarul alamat allati ja'at biha sunnah. Dan perkataan yang benar itu adalah dengan memperhatikan alamat-alamat yang disebutkan oleh sunnah, oleh Nabi SAW, wa ilga ma siwa dzalika, dan membiarkan apa yang selain daripada itu, ya. Ini berkenaan dengan kondisi-kondisi perempuan-perempuan yang mengalami istihadah. Kemudian ma yalzam al-mustahadha fi halil hukmi bi taharatiha, apa yang menjadi kewajiban seorang perempuan yang mengalami istihadah, ya, ketika suci. Fi halil hukmi bi taharatiha, yang pertama, yajibu 'alaiha an taghtasil inda nihayati haidatiha al-mu'tabarah hasba ma sabaqa bayanuhu, ya. Wajib atasnya itu untuk mandi bila mana haidnya selesai. Tadi 6 hari atau 7 hari, ya sudah. Yang kondisi yang ketiga tadi, ya, tidak beraturan, tidak bisa membedakan, dia mengambil 6 hari atau 7 hari, maka setelahnya dia itu mandi. Setelahnya dia itu mandi. Dan yang kedua,
taghsil farjaha. Dan apakah ada perbedaan antara mandi suci dan mandi janabah? Maka wallahu taala alam, secara asalnya itu adalah sama. Ada yang menyunahkan untuk melepas uraian rambutnya tersebut, dan itu adalah tidak wajib, ya, hukumnya adalah sunnah. Wallahu taala alam. Bedanya adalah mungkin yang meletakkan wangian mungkin ya di tempat keluarnya darah tersebut. Perbedaan dengan mandi janabah. Dan yang kedua, taksil farjah, dia mencuci, ya. Li izalati ma alaihi minal kharij inda kulli shalah. Dia itu mencuci tempat keluarnya darah tersebut setiap kali salat. Wa taj'al fil makhraj qutnan. Dia meletakkan pada tempat keluarnya itu kapas. Wa nahwahu, dan yang semisalnya, yamna al kharij, untuk menghalangi darah itu keluar. Karena darahnya keluar terus menerus, bagaimana ini dia mau sholat, ya. Maka dia bersihkan dan dia meletakkan kapas di sana untuk menahan agar tidak keluar. Wa tasuddu 'alaiha ma yumsiku 'anis sukut, agar tidak jatuh, ya. Summa tatawadda inda dukhuli waqti kulli sholatin. Kemudian dirinya itu berwudu setiap kali masuk waktu sholat. Setiap kali mau sholat dia berwudu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil mustahadah, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan seorang perempuan mustahadah yang mengalami istihadah, tada'us salata ayyam aqra'iha, dia tinggalkan sholat di hari-hari haidnya, ya. Maka ini apa? Hadis yang menguatkan kalau qura itu haid, bukan masa suci, ya. Kita mengetahui iddahnya itu, iddah seorang perempuan salah tata quru. Dan kata qura itu digunakan oleh orang Arab untuk masa suci dan juga masa haid, ya. Iddahnya 3 kali haid atau 3 kali masa suci. Maka ini diantara hadis yang menguatkan kalau salah tata quru 3 kali haid, 3 kali quru itu 3 kali haid, ya. Iddahnya itu adalah 3 kali haid. Dia tinggalkan sholat ayyam aqra'iha, hari-hari di mana haid, kan bukan hari-hari suci, dia tinggalkan sholat, ya. Hari-hari suci jelas dia wajib untuk sholat. Dia tinggalkan sholatnya pada hari-hari haidnya. Tsumma taghtasilu, kemudian dia mandi, wa tatawadda inda kulli sholatin, dan dia itu berwudu setiap kali mau sholat. Ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bila mana ajak, ya maka walhamdulillah. Tapi bila mana keadaan seorang perempuan adalah demikian, itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan atasnya. Tidak ada keluh kesah, ya. Yang ada adalah dirinya itu menerima at-taslim waridho, meridhoi atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tidak berandai-andai, enak ya mbak itu, katakanlah acek, katakanlah demikian. Perempuan itu, ibu itu acek, katakanlah. Ya, tidak demikian. Itu adalah ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Atau dia berandai-andai, enak ya orang laki-laki, katakanlah seperti itu, ya. Orang laki-laki yang tidak pernah mengalami haid, ya, yang akan membuat seseorang itu mengeluh, ya, gelisah, ya. Padahal ketenangan, kebahagiaan ada pada keridhaan, ya, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kalau dia berandai-andai, sebagaimana kita ketahui, fa inna law taftah amal asyaiton. Kalimat law seandainya itu membuka pintu-pintu setan, ya. Memberikan kesempatan kepada setan, ya, untuk mengganggu dirinya tersebut.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, an'atu lakal kursuf. Aku jelaskan kepadamu al-kursuf, kapas, taksina bihil al-makan. Kapas yang kau bisa gunakan untuk menyumbat tempat tersebut. Wal kursuf al-kutan. Al-kursuf itu adalah kapas. Wa yumkin isti'mal al-hafa'id at-tibbiyah, dan memungkinkan pula untuk menggunakan al-hafa'id, ya, pembalut medis at-tibbiyah yang ada sekarang ini, ya, yang mungkin ada, ya, mungkin di apotek ada atau bagaimana. Demikian. Ini berkenaan dengan darah istihadhah. Ada darah haid, kemudian darah istihadhah, dan yang ketiga itu adalah darah nifas, yang dikenal dengan apa? Lokia, ya. Bukan Nokia, tapi Lokia. Darah nifas. Mungkin ada pertanyaan ataupun ada tambahan. Ini sudah 9.34 dan di hadapan kita ada bab baru, ya, bab nifas, yang tidaklah sebentar nanti. Mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan, ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin untuk pembahasan nifasnya kita tunda dulu, ya.